Shalom, perkenalkan nama saya Yunus Benar, mahasiswa STI Jakarta, Prodi 1 Manajemen, dengan NIM 23/2030/16. Di video kali ini saya akan menjelaskan peran pers dalam masyarakat demokratis. Yang pertama, pengertian pers. Istilah pers berasal dari kata persen, bahasa Belanda, atau press, bahasa Inggris, yang berarti menekan, yang merujukan pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pers berarti 1. Alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar. 2. Alat untuk menjepit atau memadatkan. 3. Surat kabar dan majalah yang berisi berita. 4. Orang yang bekerja di bidang persatuan kabaran. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Yang kedua, fungsi pers. Sebagai media informasi, artinya pers itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi. Fungsi pendidikan, artinya pers itu sebagai sarana pendidikan massa atau mass education. Pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Fungsi menghibur, artinya pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat atau hard news, dan artikel-artikel yang berbobot berbentuk cerita pendek, cerita bersambungan, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur. Fungsi kontrol sosial, terkadang makna demokratis yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, social participation, yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintah. 2. Social responsibility, yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. Yang ketiga, social support, yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah. Yaitu social control, yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Sebagai lembaga ekonomi, yaitu pers adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers, dapat memanfaatkan keadaan di sekitarnya sebagai nilai juga, sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri. Yang ketiga, peranan pers. A. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. B. Menegakkan nilai-nilai dasar demokratis, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. C. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan akurat. D. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang terakhir, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Perkembangan pers di Indonesia. Di masa penjajahan Belanda mengeluarkan peraturan yang bernama Hatzai Artikelen, yaitu berisi pasal-pasal yang mengancam hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintah Nederland dan Hindia Belanda.
serta terhadap sesuatu atau sejumlah kelompok penduduk Hindia Belanda. Ya, sekian dari penjelasan video saya. Saya Yohanes Priantana, pamit undur diri. Terima kasih.